Piti 100.000 ibu bawa ke pasar, cukui nak sekali belanja? Gara-gara 100.000 5 tahun hidup ibu nak jali. Sehari saja di pasar indak selesai dengan 100.000. Kini yang ibu pertaruhkan hidup ibu selama jan takicua jonan 100.000. Orang barat nonton bola minumnya masuknya tertib, keluarnya tertib. Orang Indonesia minum es teh bantu orang mabuk. Ya. Orang Indonesia cuma minum es teh tapi perangnya bantu orang mabuk. Marabo, batikai, tawuran cuma gara-gara es teh. Coba ibu bayangkan andai orang Indonesia minum tua ketika nonton bola, apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi warzuq 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahum. Bapak Wali Nagari beserta jajaran yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ketua cabang, ketua ranting Aisyah. Iko kali kedua ambo di Siko ya. Bulan Batang Cie. Satyo kamari nan disabui tarui ketua ranting, ketua cabang Aisyah tarui disabui. Nan Muhammadiyah ndak do di Siko. Di mana-mana Aisyah itu kan bagian dari Muhammadiyah. Ya. Tapi nan awak nan basabui siapa tadi? Nan Muhammadiyahnya mah. Lain. Nan Muhammadiyah apa-apa sadu. Dan apa-apa sadu. Bapak Wali Jorong perangkat, bapak-bapak ibu-ibu, para guru, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, para pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, ada yang memandang peristiwa ini sebagai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat. Ada yang memandang peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena musibah-musibah yang beliau alami pada tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi nabi. Tapi kalau misalkan kita mau menengok lebih jauh, baik sebelum Isra dan Mi'raj dan setelah Isra dan Mi'raj, kalau ambo pribadi akan katakan bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah awal titik balik Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dakwah. Banyak orang mengatakan bahwa peristiwa hijrah merupakan awal kebangkitan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hijrah itu kan puncak perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Sebelum Isra dan Mi'raj tentu ada hal-hal yang mendukung peristiwa hijrah tersebut. Apa itu? Namanya Bai'at Aqabah. Apa Bu? Bai'at Aqabah.
sumpah setia jamaah haji dari Madinah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadi bai'at Aqabah? Nah, peristiwanya memang dimulai bangkitnya umat Islam itu dari Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika diangkat menjadi nabi, beliau orang kaya atau orang miskin, Bu? Sebelum diangkat jadi nabi, orang kaya atau miskin? Kayu, Pak. Ya. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, orang kaya atau orang miskin? Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, kaya. Miskin. Abu itu miskin. Yo. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi, orang kaya. Mas kawinnya saja. Ini ada beberapa riwayat ya. Kalau Bapak Profesor Dr. Syafi'i Antonio itu beliau mu'allaf, akan tetapi luar biasa keilmuan beliau karena memang setelah masuk Islam beliau tidak sibuk dakwah, tapi sibuk belajar. Itu menyatakan mas kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puluhan onta. Kalau tidak salah 70 onta di buku beliau, super leader, super manager. Bara rago jawi si kocek, Bu. 10 juta bara le. Nak do orang meliaro sapi simental. Nak do. Ya. 10 juta kali 70 berapa tu? 700. Ibu-ibu dulu menikah apa mas kawin ibu? Berangkat alat itu makonyo di kampung awak ko, di Indonesia ko, orang kawin gampang, bacarai pun gampang. Bakok bacarai gampang, ya sudah kawin bayi agi seperangkat alat solat kok ke bacarai ndak ada baban. Tapi kalau mas kawin saiku ajawi contoh, atau 10 hekau iku ajawi contoh mas kawin, baca kak jawi ni agak ragu awak ke bacarai, bacarai hilang jawi awak. Ya. Tapi kalau mas kawin cuma seperangkat alat solat, baca kak je bini sore, keceknya, den talak kau sarumpun batuang. Yo, den talak kau 100 kali. Abi kau malam lah baeloan puluh balik. Besok ulang puluh balik. Talak 2 rumpun leh. Besok talak 3000 kali lo leh. Dianggap enteng masalah talak mentalak. Gara-gara apa? Nikah dianggap gampang, dianggap murah saja. Kita tidak katakan mahar itu harga perempuan. Bukan. Mahar itu bukan harga perempuan. Mahar itu sebenarnya adalah bukti komitmen laki-laki terhadap perempuan. Ya, jangan nanti seperti kebanyakan perempuan-perempuan sekarang. Murah-murah saja, perai-perai saja. Lah dibawa jalan-jalan kemari ke situ, lah dikaca-kaca dek laki-laki. Kau gawat, kau apa ibu ya? Beda. Laki-laki menghargai perempuan, laki-laki menyukai perempuan. Laki-laki normal semuanya menyukai perempuan. Semua laki-laki normal pasti menyukai, tapi tidak semua laki-laki bisa menghargai perempuan. Hati-hati. Kalau orang pai kumbuah mungkin banyak juga pikir aku ke bacarai ya Bu yo. Kalau dia pai kumbuah laki-laki menikah apa nan perlu dia dia? Maisi sasudui. Ya, maisi sasudui. Laki-laki itu nak sekedar memberikan mahar, tapi isi dulu kamar si perempuan, lamarinya, dipannya. Ya, kalau di siku ada adat serupa itu, Bu. Tak ada. Kalau ibu-ibu, anak ibu menikah jorang pikumbua, laya mau ibu mesti sesudui. Laya mau mesti sesudui. Ibu maisi sasudui biliak minantu di pekumbuanan kama makai sia anak awak juga. Ya.
Kalau DP kumpul menikah ya agak ragu jo kabacarai, bama ko agak ragu bacarai. Onde kok kabacarai tinggal lamari siku. Ayo. Kok kabacarai tinggal lamari. Tapi kalau orang pasisia kabacarai, alah pihak sembayang tinggal biarlah. Ya. Kau nikah, kau nak main-main do bapak-bapak ibu-ibu ya. Nikah nak main-main, nikah itu proses lahirnya anak manusia ke dunia. Mati itu proses seseorang anak manusia meninggalkan dunia. Hadirnya anak manusia ke dunia, pulangnya anak manusia meninggalkan dunia, bagi manusia itu sakral, beda jo ayam. Ayam kawin sembarang. Ayam kalau mati sembarang. Aduh ibu sembahyang jenazah kalau ayam mati. Aduh ya. Sebab memang hewan seperti itu, tapi manusia sekarang aneh-aneh saja. Tidak dianggap sakral lagi proses kelahiran manusia ke dunia ini. Sehingga zina sudah marak di mana-mana. Ini memang tugas kita semua ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini tugas kita semua. Terutama orang tua, terutama nenek mama. Kita juga tidak akan hilangkan tanggung jawab pemimpin terhadap banyaknya kasus-kasus amoral di tengah-tengah masyarakat. Aneh. Ko yo mana aku kalau ada bapak-bapak ibu-ibu nan kenal jo caleg nanti yang kenal jo capres nanti sampaikan. Polisi sekarang bisa menilang anak-anak muda naik motor ndak pakai helm ya Bu. Bisa menilang anak-anak muda naik motor ndak pakai helm. Anak muda ndak pakai helm yang rugi siapa? Kalau nyo jatuh inyo saja nan rugi surang ya Bu. Tapi anak-anak muda membawa cewek nan indak bininyo baunda, antah kama-kama dibawa nyo nan rugi sia. Amaknyo rugi, mamaknyo rugi, orang kampungnya rugi. Apaknyo malu. Tapi polisi nak bisa setok. Ya, itu memang musibah bagi awak. Jadi itu perlu dicarikan solusi. Balik ke cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, nabi orang kaya. Setelah diangkat jadi nabi, beliau berubah menjadi orang miskin. Kenapa? Habis daya beliau untuk berdakwah. Ibu-ibu hati-hati. Jangan sekali-kali kita sombong. Apa kata ibu-ibu? Alhamdulillah, rasa kiamu lancar di ambo rajin salat duha. Aduh, lurang itu. Alhamdulillah rasa kiamu lancar de ambo rajin basidakah. Ada orang seperti itu. Rasaki ibu, rasaki bapak lancar itu bukan karena ibadah ibu lancar. Itu bukan karena sedekah ibu banyak. Rasaki lancar karena memang Allah ingin rezeki kita lancar. Sebab kalau lancarnya rezeki kita kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan, ada orang yang kapi tapi kayu gadang. Yo Bu. Orang paling kaya di dunia kini orang Islam atau orang kafir ya? Lainnya sembahyang subuh. Lain sembahyang luhur. Ibu-ibu, yo mana? Hendak tanggung dosa orang sedunia lah. Ada orang rajin solat tapi rezekinya mandek. Ada orang tak solat sama sekali tapi rezekinya lancar. Kenapa? Balik pada kehendak Allah. Kadang-kadang orang-orang beriman, orang-orang bertaubat, orang-orang hijrah, orang-orang yang meninggalkan maksiat, justru rezekinya seret, rezekinya mandek. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat jadi nabi bukan malah tambah lancar rezeki, tapi malah terusir beliau, malah dituduh yang tidak-tidak. Sebelumnya beliau disayangi, sebelumnya beliau disanjung oleh orang-orang di Makkah. Tapi setelah beliau diangkat menjadi nabi, beliau dikucilkan, beliau dituduh pendusta, beliau dituduh sebagai ahli sihir dan seterusnya. Bahkan kalau beliau sujud di hadapan Ka'bah itu, orang-orang yang benci dengan dakwah Nabi akan menaruh kotoran unta di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu ibu, kalau terpijak cik jawi pak, gali. Ini Nabi tidak terinjak, tapi kepala Nabi ditaruh tai unta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud.
Nabi SAW dengan para sahabat, dengan Bani Hashim, dengan Bani Muttalib, keluarga Nabi, bahkan semuanya juga diboikot. Tidak ada orang yang boleh bermuamalah dengan beliau. Tidak ada orang yang boleh jual makan, sehingga tidak ada lagi yang bisa dimakan. Terpaksa Nabi SAW dan para sahabat memakan makanan ternak lagi, memakan daun-daunan kering yang tumbuh di sekitar Makkah. Sampai-sampai kotoran para sahabat saat itu seperti kotoran ternak, keluar darah. Luar biasa penderitaan para sahabat, luar biasa penderitaan Nabi dulu. Ditambah lagi kemudian istri Nabi SAW wafat, paman Nabi yaitu Abu Talib juga wafat. Habis pembela Nabi, orang-orang yang tadinya sagan-sagan untuk menyakiti Nabi, ketika Abu Talib wafat, mereka tidak segan-segan lagi menunjukkan ketidaksukaan, tidak segan-segan lagi mengganggu dan juga membuat Nabi SAW merasa tidak nyaman. Sehingga ketika itu Nabi SAW utus kirim surat ke timur. Di timur ada kerajaan Romawi, di barat ada kerajaan Persia, di selatan ada pula kerajaan Ethiopia, Afrika, Habasyah. Raja Persia ketika itu disebut dengan Kisra. Siapa bu? Kisra mendapatkan surat dari Nabi, menyatakan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Marah dia. Orang-orang Persia ketika itu menyembah api. Dalam bahasa Arab disebut dengan Majusi. Kalau bahasa umumnya disebut Zoroaster. Orang-orang penyembah api ini, rajanya si Kisra ini mendapatkan surat dari Nabi SAW. Dirobek-robeknya surat Nabi bilang, kami punya peradaban maju, datang surat dari orang Arab tidak jelas, tidak ada peradaban, tidak ada bangunan tinggi di situ, mengirim-ngirim surat pula menyuruh kami kerajaan maju untuk percaya kepada orang-orang suku nomaden terbelakang ini. Marah dia sobek-sobek surat dari Nabi SAW. Ini kata ulama, karena dia sobek-sobek surat dari Nabi SAW, Allah porak-porandakan pula kerajaan Khusraud, kerajaan Persia, kerajaan si Kisra. Dikirim pula surat kemana? Ke barat. Di barat rajanya ketika itu namanya Hirqal dalam logat Arab. Hirqal. Kalau bahasa Latinnya Heraklius. Kalau bahasa Inggrisnya Hercules. Siapa bu? Kalau orang Arab nyebutnya bu Hirqal. Hirqal. Ya, kalau orang Yunani, orang Latin nyebutnya Heraklius. Heraklius ini orang Kristen. Dia tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman. Dia percaya di hatinya bahwa nabi memang adalah nabi, tapi kondisi kerajaan Romawi ketika itu yang beragama Kristen tidak mengizinkan dia. Tidak mungkin dia menzahirkan apa yang dia yakini. Tapi surat dari Nabi tetap dipelihara oleh kerajaan Romawi di barat. Sekarang surat dari Nabi kepada Raja Romawi tersebut masih disimpan di Museum Perancis. Masih ada surat. Kemudian dikirim pula utusan ke selatan. Kepada siapa? Kepada Raja Habasyah, daerah Ethiopia sekarang. Siapa nama Raja Habasyah? Kalau orang Latin menyebutnya Negus. Kalau ibu-ibu dahulu belajar sejarah Islam, namanya Najasyi. Siapa bu? Raja Najasyi. Agamanya apa? Kristen. Tapi beriman kepada Nabi SAW. Inilah yang menampung pengungsi di bumi. Ya, yang menampung orang-orang yang meminta bantuan dari sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Berangkat mereka ke Habasyah. Nabi sendiri juga pergi ke Taif. Ini luar biasa ya. Nabi tidak ongkang-ongkang kaki, tapi Nabi juga jalan mencari bantuan. Kemana bu? Taif. Sampai di Taif ternyata orang-orang Taif tidak menerima kedatangan Nabi dengan baik. Justru mereka hasut anak-anak supaya anak-anak ini meneriaki Nabi, supaya anak-anak melempari Nabi SAW dengan batu. Ini kalau mau kita sebut sekarang ya, desperate time.
masa-masa putu yaso. Kalau ambo barangkali berada di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke suatu daerah menyampaikan agama Islam, ternyata oleh orang-orang di sana tidak diterima, justru dilempari dengan batu. Ayo ndak. Habis. Kalau anak-anak ibu berangkat sekolah, ternyata oleh kawan-kawannya dilempari batu, bagaimana reaksi ibu kira-kira? Oh, yang menggalak darah, Pak. Ibu-ibu ambo lagi kue, tapi ambo baik ke ibu terima. Kue saja dibayar tidak terima. Kok batu dilempar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesedihan-kesedihan, tekanan demi tekanan, Allah berikan hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburannya apa? Isra dan setelah Isra dan Mi'raj barulah kemudian terjadi hal-hal yang menjadi pelopor kebangkitan Islam. Bai'at Aqabah 1, Bai'at Aqabah 2. Datang jamaah haji dari Madinah dipimpin oleh As'ad bin Zararah. Mereka berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali ke Madinah menyebarkan ajaran Islam sehingga Madinah siap untuk menampung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Nabi ke Madinah, Nabi tidak hanya menjadi rasul, Nabi tidak hanya menjadi utusan Allah, tapi di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi pemimpin, juga jadi presiden. Dia jangan dikira Nabi itu cuma Nabi saja, Bu. Di masa Nabi apa saja fungsi Nabi sebagai utusan Allah itu pasti itu. Tapi Nabi juga menjadi pemimpin. Nabi juga menjadi hakim. Nabi juga memimpin musyawarah. Nabi juga memimpin perang. Orang nyebutnya one man show, tapi memang seperti itulah sunnah Nabi. Sampai masa Khulafaur Rasyidin pun seperti itu. Ini cikal bakal kebangkitan. Maka kalau kita hanya memandang Isra dan Mi'raj itu sebagai mukjizat. Mukjizat apa itu? Mukjizat bahwasanya Nabi berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak sampai satu malam kemudian sudah naik pula ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Makkah. Tidak sampai dalam satu malam. Kalau cuma itu yang kita lihat, benar. Tapi saat itu kita hanya melihat proses Isra dan Mi'raj saja. Kalau ambo pribadi ingin membandingkan kondisi Isra dan Mi'raj dengan kondisi negeri kita sekarang. Bagaimana kondisi negeri kita sekarang? Bu, negeri kita ini sekarang kondisinya sedang baik atau tidak baik? Sedang baik atau tidak baik? Siapa ibu-ibu yang ada berhutang kini? Anak donan berhutang kira-kira. Dek sadonya berhutang tak malu tak tunjuk tangan. Ayo, berarti tak baik ke kondisi ke. Berhutang banyak. Ya, ratu-ratu awak berhutang. Itu musibah. Musibah kita sekarang musibah ekonomi. Dahulu Belanda menjajah Indonesia. Indonesia ini apa saja yang diambil? Kopi diambil, rempah-rempah diambil, tambang batubara diambil, tambang emas diambil. Belanda menjadi penjajah terkaya di Eropa ketika itu. Belanda nan sekarang lapik itu, tapi nyupel yang kaya dulu di Eropa. Kenapa? Menjajah Indonesia. Bamako kayo Belanda, Bu. Karena memang dia keruk seluruh kekayaan orang Indonesia. Ibu-ibu, lagi makan gulai jangi. Boleh coba tak? Bakal tak gulai daging yang makan. Sebab itu kebiasaan orang dulu. Daging lah diambil sadonyo dek orang Belanda nanti tinggal untuk awak apa leh? Jangi. Orang Belanda dulu dijajahnya awak nan kopi diambilnya. Nan awak tinggal apa leh? Kawa daun. Yuk. Biji kopi diambil oleh Belanda, yang untuk kita tinggal apa saja lagi? Kawa daunnya saja oleh. Dianggap kok minuman tradisional. Bukan minuman tradisional, minuman orang bansai. Minuman orang miskin. Kalau orang kaya, incek kopinya, benar diminumnya. Ya. Itu efek penjajahan jangka panjang seperti itu. Kaya Belanda, iya. Sekarang Belanda sudah pergi atau masih di sini?
Alah pai. Nah, nawa masih miskin atau lah kayo gini? Masih miskin. Kok aneh? Ada krisis ekonomi sekarang. Bapak Ibu yang pernah naik haji, harga kambing di Makkah berapa, Bu? 400 real, berapa? 400 real, 500 real. Berarti harganya berapa? Sekitar 2 juta. Sekitar 1.600.000, sekitar 2 juta. Harga kambing kalau di sini berapa? Sama lah, sekitar 2 juta perlu kambing kacang ya. Kok bisa sama harga kambing di awak jadi Makkah? Kalau di awak setiap jangka tanah di pesisir aku ada makanan kambing ya, Bu. Setiap jengkal tanah kita ada makanan kambing. Kalau di Makkah ada makanan kambing. Tapi harganya sama aja harga di awak. Nah, aneh tuh, aneh. Ganjil. Ada krisis ekonomi ini. Tadi mah dana aku bocor, wallahu alam. Ada krisis ekonomi. Apalagi krisis di negeri kita, krisis moral. Krisis, Bu, orang Indonesia ini rakyatnya, bangsanya ramah atau bangsa pemarah nih? Ramah atau pemarah? Ramah atau perabo? Orang Indonesia aku perabo atau penyabak? Ibu-ibu perabo atau penyabak? Orang Indonesia ini selalu dikatakan orangnya ramah-ramah, gemah, ripah, lo jinawi segala macam dak gitu. Orang Indonesia aku ganji ya Prabu. Jangankan marabo, jangankan ketika berang, sadang hati senang saja memanggil kawannya po, baru kemas saja. Iya, Bu, anak-anak muda kita bentuk itu mengecek je kawan-kawannya. Nampak onda kawannya rancak, sabut lo balik. Rancak kabau ya. Alah basuh. Itu ketika sanang. Beda dengan orang Arab. Orang Arab kalau jumpa dengan kawannya dia enggak nyebut-nyebut kata-kata buruk seperti itu. Orang Arab tuh walaupun baru kenal lah katanya, Habibi. Apa arti Habibi? Kesayangan. Hanya baru kenal baru Allah panggil kesayangan. Awak semakin akrab, semakin buruk panggilan. Semakin akrab, itu tanda elok atau tanda buruk? Tanda buruk. Tanda buruk. Apalagi musibah kita, orang Indonesia ini bisa berkelahi gara-gara hal yang tidak perlu. Masuk dalam berita orang-orang di Amerika. Apa yang diliput? Orang-orang Indonesia bertikai, berkelahi, tawuran gara-gara nonton bola. Gara-gara apa, Bu? Yo, hati-hati Pak yang suka nonton bola, yo. Gara-gara nonton bola bisa pula orang ini tawuran. Yo, pemain bola, main bola dapat duit enggak? Apa-apa pemuda nan tawuran kok dapat piti enggak? Rugi kadang. Padahal saya lihat di komentar, kecek orang barat tuh. Orang Indonesia ini nonton bola sambil minum es teh. Orang Indonesia nonton bola sambil minum es teh, teh pucuk, teh sosro, mizon. Itu yang diminum ketika nonton bola. Tapi gara-gara minum es teh, kamu marabu. Kalau orang barat nonton bola minum apa? Minum bir. Orang barat nonton bola minumnya masuknya tertib, keluarnya tertib. Orang Indonesia minum es teh bantu orang mabuk. Ya. Orang Indonesia cuma minum es teh tapi parangnya bantu orang mabuk. Marabo, batikai, tawuran cuma gara-gara es teh. Coba Ibu bayangkan andai orang Indonesia minum tua ketika nonton bola, apa jadinya? Sarankan minum es teh saja mabuk. Apalagi kok tidak baik-baik saja ke Indonesia ini. Tidak baik-baik saja. Maka kalau Ambo pribadi memandang kini momen Isra Mi'raj kita ini tidak jauh-jauh beda dengan momen pemilu. Barangkali kita bisa tarik hikmah
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa untuk membolak-balikkan kondisi manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah ambil kerajaan, kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bukan kita yang punya kuasa sebenarnya. Kaum muslimin tertindas di Makkah, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu mulai muncul nampak tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Puncaknya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Tercapainya nanti ketika terjadi Fathu Makkah. Titik baliknya di mana? Titik baliknya ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tidak main-main ya Isra dan Mi'raj ini. Kondisi tersempit, desperate time, kita katakan tadi, masa-masa putus asa seharusnya dialami oleh Nabi dan para sahabat. Lepas peristiwa Isra dan Mi'raj, mulai kondisi tadi membaik. Kita pun sebagai bangsa, sebagai negara, banyak krisis sekarang kita hadapi. Barangkali memang, dan mudah-mudahan momen Isra Mi'raj ini menjadi momen kebangkitan kita. Bagaimana caranya bangkit? Caranya bangkit adalah mulai dari inti hikmah dari oleh-oleh yang dibawa Nabi balik dari Isra Mi'raj. Apa itu? Sholat. Perbaiki sholat ini dulu. Ya, memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini memiliki banyak keunikan-keunikan mukjizat Nabi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah isra'kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang kuasa, bukan kita. Bu. Iko lilin kayo. Contoh iko lilin. Ado sumbunya. Amboy duit api, kama apinya madok. Jate. Bisa api madok ke bawah. Kalau ada orang bisa membuat api madok ke bawah, berarti siapa tu? Dukun. Indah. Ini masalah kita ya. Kita selalu mengukur sesuatu sesuai keterbatasan diri kita. Ambo tanya ke ibu, bisa api madok ke bawah? Ibu ngecek, tidak bisa Ustaz. Pak Alo caranya. Ibu-ibu ya tidak bisa. Tapi kalau tukang las, kalau dia tukang las, kemana madok apinya tuh? Ke bawah, jadi ke suuk, jadi ke kida, jadi sembarang. Maksudnya apa? Balik kepada kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Caranya negara yang rusak secara ekonomi, negara yang rusak secara moral tadi. Bagaimana titik balik agar negeri kita menjadi negeri yang baik, negeri yang diberkahi oleh Allah? Ya kalau awak uku aja usaha awak paniang awak saja memikir makan sehari-hari paniang Ustaz. Mungkin itu jawab ibu. Ya, anak awak saja marabo-rabo di rumah paniang awak Ustaz, diambil HP-nya marabo, kare lo rabonya pada awak kan oleh. Zaman dahulu anak takui ke orang tua, zaman kini takui kana. Ya, lah karena orang lo agak-agak iya, karena kita bertumpu kepada kemampuan kita. Padahal yang membuat sesuatu yang tadinya buruk menjadi baik itu kan bukan kita. Yang membuat itu siapa, Bu? Sama jo api madok ke bawah, ibu kan nak pandai membuat api madok ke bawah doh. Tapi dia tukang las. Kini ibu ingin negari iko elok, serahkan kepemimpinan kepada ahlinya. Ingin membuat api madok ke bawah, jangan lagi ke dokter. Jangan lagi ke petani, lagi ke siapa tadi? Tukang las lagi. Ya. Bagi ahli sesuatu yang tak mungkin bisa menjadi bisa ayah mailia dari bawah kate. Bagi ibu enggak. Agi ke tukang jual senyu. Bisa ayah mailia dari bawah. Asal kita serahkan sesuatu kepada ahlinya. Ibu-ibu nanti cari sianan kita pilih jadi pemimpin Ustaz. Ambo ndak akan mengecek nomor, ndak akan mengecek nama.
Tapi kata Imam Mawardi setidaknya ada 7 syarat menjadi pemimpin. Nambo sabui saja 2 syarat pertama. Yang pertama syarat pemimpin itu apa? Al-adalatu, al-adlu. Artinya apa? Jangan pilih pemimpin yang fasik. Jangan pilih pemimpin yang dipilih pemimpin yang fasik. Kita tahu sepak terjangnya buruk, kita tahu perangainya cingkahak, naik dia menjadi wakil rakyat, perjalanan dinas ke Jakarta, perjalanan dinas ke Bali, yang dia bawa bukan suara ibu, yang dia cari di sana bukan kebaikan untuk negeri ibu, tapi yang dia cari pijat pus-pus. Yuk. Dan kalau dicari painyo ke Jakarta, nan dicarinya indah anan kira-kira bisa dibawa dari Jakarta untuk kemajuan kampung, bukan itu nan dipikirnya. Nan dipikirnya apa? Orang di kampung menitipkan piti, kambo, salah mau di Jakarta aku piti harus habis, kalau ndak habis di balian. Karena di payahnya piti kapado maksiat. Maksiat pakai piti sendiri itulah badoso. Kini maksiat pakai piti rakyat barangkali dosonya tuh. Gara-gara sianya bisa bermaksiat pakai piti rakyat. Gara-gara ibu mami dia indak memakai landasan ilmu. Lelok bu. Orang ke pemilu kini adonan bagi amplop ke ibu. Yo, keceknya bu tolong pilih hambo. Kecek bu, awak tak mau tolong saja, awak harus tolong menolong. Yo, tolong saja tak bisa, awak harus tolong. Ambo tolong magia suaro kapa apa tolong ambo 100.000 agar silaturahmi tak putus agia 100 ikolah Malaysia bu ni ambo tanya ke ibu yo piti 50.000 piti 100.000 ibu bawa ke pasar beralamu tahan. Piti 100.000 ibu bawa ke pasar cukup nak sekali belanja? Gara-gara 100.000 5 tahun hidup ibu nak jali. Sehari saja di pasar indak selesai dengan 100.000. Kini yang ibu pertaruhkan hidup ibu selama jan takicua jonan 100.000. Ustaz kalau 200 sama saja ndak 100-200 itu. Bukan jumlah masalahnya, tapi apa tadi? Harga hidup ibu 5 tahun di bawah pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak baik. Kira-kira kalau dinilai jepiti barang. Idui marasai salamu 5 tahun, idui marasai salamu 5 tahun. Kira-kira bara pitihnya kalau mau diuangkan? 100.000. Lebih ya 100.000. 1 juta. Lebih ya 1 juta. 1 miliar. 5 tahun gua lebih ya 1 miliar. Kini malah mau kita gadaikan kehidupan 5 tahun dengan duit yang cuma. Dan ibu sudah akui tadi 100.000 saja dibawa sekali masuk pasar. Ndak cukup. Iku awak gadaikan kehidupan 5 tahun gara-gara 100. Hati-hati. Mamiliah dengan nafsu dan nafsu ko nafsu sesaat saja. Ya, gimana aku? Oh gawat, termasuk ke ibu-ibu apa-apa. Setan menggoda manusia memang dengan sesuatu yang sebentar-sebentar saja. Tak ada kesenangan-kesenangan nalamu itu tak ada. Disuruh bapak ibu pemimpin korupsi supaya bisa makan lama. Makan lama itu di mana batenya? Lah sampai diparui samu deh. Ya, apa ibu hati-hati apa tu? Sanang-sanang jo laki orang, sanang-sanang jo bini orang berselingkuh. Sanang berselingkuh tu beralamu. Sabantah. Ya, sanang berselingkuh sabantah. Marasainya? Manduk-manduknya? Baduto-badutonya? Sanangnya beralamu juga nya. Ya, elok tu. Dapat 100.000 sanangnya. Marasainya yang pertama apa tadi? Tidak fasik. Yang kedua standar pemimpin itu apa? Al-ilmul muaddi ilal ijtihad. Ilmu yang bisa membuat pemimpin itu mencapai taraf ijtihad.
Paham dia apa yang cocok untuk negeri ini. Punya ilmu. Orang pandai diangke. Orang santiang nak diangke. Nak diangke itu orang santiang. Orang santiang saja mau urus negeri. Kau belum tentu elok oleh. Ya bu. Siapa profesor yang pernah memimpin Indonesia? Habibie. Damai Indonesia ketika Habibie memimpin? Nah, muncul masalah. Masalah apa tuh? Timur dan Aceh. Ketika masuk, itu adalah profesor bananan memimpin. Napoleon ninda. Ya. Jadi, pilih yang dan ini juga diberikan indikasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menggambarkan Talut. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, kata Allah. Pemimpin itu kenapa dipilih? Karena dia punya kelebihan apa itu? Pertama kelebihan ilmu, yang kedua kelebihan fisik. Maksudnya dia tidak sakit-sakitan. Pemimpin ibu pilih ya. Siapa pemimpin yang dipilih? Orang yang bangga bahwasanya dia suka konten-konten cabul. Apa ceritanya jadi pemimpin? Bangga yang ngece, amu suka konten-konten porno tu ketujuh dia mau, kan gawat tu. Pemimpin dipilih tapi ilmunya tak cakap, pemimpin dipilih tapi nak sehat. Bagaimana kita akan membawa negeri kita kepada kemajuan? Maka lihat ini, setidaknya dua syarat. Pertama oleh Imam Al-Mawardi tadi, tidak fasik dan juga punya ilmu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik kita. Ini aspek tauhid ketika kita mengkaji Isra dan Mi'raj. Kita yakin bahwasanya Allah membolak-balikkan keadaan. Kita doa kepada Allah agar Allah membolak-balikkan kondisi negeri ini yang tadinya buruk menjadi baik. Tapi syaratnya apa? Mulai dari diri kita. Ibu jangan memilih, bapak jangan memilih gara-gara berapa tadi? Disiko cek suara pada ragu pasarannya. Hah? Nggak tahu ibu? Nggak tahu atau belum tahu? Hah? Tanggal 3 balik baru tahu ambo tu saja. Ya, hati-hati kok. Jangan memilih berdasarkan duit yang sedikit. Kemudian apa lagi? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan pentingnya posisi Baitul Maqdis, pentingnya posisi Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Allah bisa saja memperjalankan Nabi langsung saja dari Makkah ke Sidratul Muntaha. Namun ternyata Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa dulu. Di Masjidil Aqsa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan arwah para nabi sebelum beliau. Berapa jumlah nabi semuanya, Bu? 25 yang kita tahu namanya. Tapi total nabi semua berapa? 124.000. Jumlah rasul semuanya 303 balik. Nabi berapa? 124.000. Rasul 313. Nabi 124.000, Rasul 300 ikut sholat bersama Nabi. Baru Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Ini hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, hati-hatinya. Kenapa? Jangan sampai kita bayangkan bahwa Allah itu menganggap Nabi itu bukan Nabi kita. Semua Nabi yang diutus Allah itu Nabi kita. Nabi Isa itu Nabi awak atau Nabi orang Kristen? Nabi awak. Nabi Isa itu bukan Nabi orang Kristen, tapi Nabi awak. Nabi Musa itu Nabi orang Yahudi, itu Nabi awak. Nabi awak. Nabi kita semua itu. Termasuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu milik kita atau milik orang Yahudi? Milik kita atau milik orang Israel? Milik kita. Milik kita itu sekarang sedang dijajah oleh orang-orang kafir. Dan memang kondisi buruk kita sekarang, kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela kehormatan tanah kita. Seharusnya tidak pun kita muslim, kita punya ikrar. Apa ikrar kita? Penjajahan di atas dunia harus
Tapi nyatanya sekarang penjajahan tetap terjadi. Mana orang-orang yang keluar-keluar penjajahan harus dihapuskan itu? Mana orangnya? Entah takui, entah tidak tahu, entah lupa dengan kekejaman yang dilakukan oleh penjajah tersebut kepada kita. Awak dijajah tidak senang, tapi kini dun sana awak dijajah, awak diam-diam saja tidak melakukan apa-apa. Ini musibah. Ini tanda umat Islam sedang lemah. Kapan umat Islam kuat? Umat Islam kuat ketika Yerusalem, ketika Palestina, ketika Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan umat Islam. Dalam sejarah, Yerusalem, Palestina itu dibawa ke dalam daerah kekuasaan Islam oleh dua orang khalifah luar biasa, Bu. Yang pertama namanya Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Luar biasa. Kemudian meletus perang salib, Yerusalem dikuasai oleh tentara salib yang berasal dari Prancis. Namun kemudian Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis kembali dibawa ke dalam pangkuan kaum muslimin oleh pemimpin yang juga hebat. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa, Bu? Salahuddin Al-Ayyubi. Syarat Palestina bisa kembali ke pangkuan umat Islam apa? Syaratnya bukan nunggu Imam Mahdi. Belum keluar pun Imam Mahdi, ternyata sudah ada dua pemimpin yang mampu. Siapa tadi? Umar bin Khattab dan Salahuddin. Pilihlah pemimpin yang peduli umat. Pilihlah pemimpin yang memang peduli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pilihlah pemimpin yang baga, pilih pemimpin yang berani, jangan pilih pemimpin yang penakut. Pemimpin harus berani. Ibu-ibu ketika membayangkan Abu Bakar, jangan bayangkan orang ini penakut. Jangan bayangkan orang ini penyabar. Ibu-ibu ketika membayangkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, jangan bayangkan beliau ini orang-orang penakut. Ini orang-orang pemberani semua nih. Umar bin Abdul Aziz juga orang-orang pemberani ini. Ya, tapi memang orang-orang pemberani ini banyak musuh pasti. Ini mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu ya, pemimpin banyak tidak berani. Kalau di pesisir insyaAllah pemimpin baik-baik. Dan mudah-mudahan Allah juga berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Ada daerah-daerah di Sumatera Barat, kita bakal liang apa masalah orang-orang miskin tidak mendapatkan bantuan. Melapor orang-orang miskin ini kepada dinas sosial. Apa kata dinas sosial? Ibu, bapak kalau miskin, kalau tidak mampu, lapornya jangan ke dinas sosial. Lapornya kepada siapa? Wali nagari. Ditanya pada wali nagari, ternyata wali nagari tidak bisa memasukkan nama ibu ke dalam daftar penerima bantuan karena daftarnya sudah full, daftarnya sudah penuh. Daftar sudah penuh, kalau ingin memasukkan nama baru harus dicoret. Mencoret kok takui. Padahal di antara nama-nama yang diterima ini ada mungkin yang sekedar pembeli rokok saja udah bantuan. Ibu mendaftar ingin membeli bareh, naninya dapat bantuan untuk pembeli manan para lu bareh pada rokok. Pemimpin harus berani. Nih, lihat ya. Dilakukan evaluasi. Siapa saja yang selama ini diberikan bantuan? Si fulan, si fulan, si fulan. Si fulan ternyata bantuan dipakai untuk berjudi, coret. Si fulan ternyata bantuan dipakai untuk membeli beli tua, coret. Si fulan dapat bantuan kiranya dipakainya untuk main padusi, coret. Masukkan nama orang-orang yang butuh. Ini butuh keberanian enggak? Ini butuh keberanian enggak? Pemimpin harus berani enggak? Pemimpin harus berani. Ya, mudah-mudahan Allah juga berikan kita pemimpin yang bagak, pemimpin yang berani. Terutama ya skala makro kita katakan kita butuh agar Masjidil Aqsa dibebaskan, Masjidil Aqsa dimerdekakan, Masjidil Aqsa dikembalikan sebagai wilayah kaum muslimin. Kemudian terkait Isra dan Mi'raj, jangan sampai bapak ibu meyakini Allah tinggal di langit. Aku kawan. Bu, di mana Allah tinggal, Bu? Tak boleh dikatakan Allah tinggal di... Oh, agak baik kaji minum masih. Ya.
Ibu-ibu sudah dapat snack semua? Lah, kok kaji balik kok. Ndak, orang lita ndak bisa kok. Ya. Orang lita, orang tekan tua, tolong nyalangkan mata dulu. Kita ini kaum muslimin terbiasa disuguhkan dengan tontonan-tontonan orang-orang kafir. Ketika ambo ketek-ketek dulu apa tontonan telenovela. Itu ibu telenovela. Telenovela ko nan main orang apa agamanya ko? Orang Kristen banyak. Ketika mati ya maknya tanya anaknya, Pak di mama kini apa kecapaknya? Naik ke langit sudah bersama Bapak. Sudah bersama Bapak di langit. Orang Kristen meyakini Allah di langit. Ale tontonan yang banyak ditonton dulu ketika ketek-ketek ibu-ibu, ketika muda-muda dulu, film-film Sunggokong. Leto ibu Sunggokong. Siapa Sunggokong tuh? Kera Sakti. Kalau anak-anak muda kini tidak tahu Sunggokong, lah anak-anak muda kini tahu Sun Jongki. Lah ya kan ibu. Ya. Sunggokong tontonan anak-anak kini. Anak-anak siswa, anak-anak kadaluarsa, tidak anak-anak ini le. Memang di film Sunggokong Tuhannya di mana? Di langit. Orang kapi aja baru nak punya produk Tuhan di langit. Apa le dulu tontonan ibu-ibu? Tuhan-Tuhan orang India. Siapa saja Tuhan orang India? Wisnu, Siwa, Brahma, Krishna, Ganesha. Di mana Tuhan orang Hindu kok? Samo di mana? Di langit jo. Baraja kepada tuan-tuan orang Yunani. Siapa tuan orang Yunani? Zeus, Hades, ya, Neptunus. Siapa tuan-tuan orang? Di mana Zeus kau tinggal? Di langit. Hati-hati. Keyakinan Tuhan di langit itu keyakinan orang-orang kafir sedunia. Kalau kita meyakini bagaimana Allah ini, Allah ada sebelum ada langit. Allah ada sebelum ada bumi. Allah ada sebelum ada arash. Kalau bumi hancur, Allah tetap ada. Kalau langit hancur, Allah tetap. Kalau arash pun hancur, Allah tetap. Berarti adanya Allah tidak terikat dengan sesuatu apapun. Adanya Allah tidak terikat dengan langit. Maksudnya apa? Langit ada atau langit tidak ada, Allah tetap. Aras ada atau aras tidak ada, Allah tetap. Berarti Allah berdiri sendiri. Bahasa Arabnya apa? Qiyamuhu. Awak sabananya lah dari dulu beraja, Bu. Ditanya di anak, di ma Allah. Tak boleh ditanya di ma Allah. Kalau awak tanya di ma Allah, berarti kita katakan adanya Allah terikat dengan tempat. Padahal tadi kita katakan belum ada tempat, belum ada langit, belum ada bumi, Allah sudah ada. Kalau semuanya hancur, Allah tetap. Bagaimana adanya Allah? Tidak terikat dengan apapun. Bahasa Arabnya apa? Qiyamuhu bin nafsi. Itu secara ilmu tauhid. Tapi secara ilmu kalbu, pendekatan kita secara spiritual, ditanya orang, jangan ditanya di mana Allah. Tanya di mana posisi kita dibanding Allah. Awak dah ke Allah atau jauh? Ya benar. Kapan seseorang dekat dengan Allah? Ketika dapat musibah. Kapan orang jauh dari Allah? Yo, coba ibu-ibu, bila orang naik pesawat, ibu-ibu, bila orang dekat jo Allah, naik pesawat, goyang-goyang pesawat, atuh dekatnya jo Allah. Ya. Hati-hati. Kalau orang yang menyatakan Allah di langit, keciknya Allah tinggal di langit, berarti kalau ingin dekat jo Allah, apa caranya? Naik pesawat. Naik ke gunung baru dekat jo Allah. Enggak. Justru kata Nabi, posisi paling dekat dengan Allah adalah posisi sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, bukan ketika meninggi. Ketika meninggi tambah jauh dari Allah. Kini ada dua orang, Pak, Bu,
Ini satu ahli ketaatan, ini satu ahli maksiat. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Berdiri berjejer berdua. Ibu katakan yang taat ini dekat dengan Allah, yang maksiat ini jauh dari, padahal dia berdiri bergandengan. Tapi nanti dakik ya Allah, nanti berarti dakik jauh Allah pun tidak masalah jarak fisik. Bukan masalah jarak karena Allah bukan fisik. Jadi gambarkan pula Allah ku fisik. Apa saja nanti bayang di kepala ibu ketika membayangkan Allah, itu bukan Allah. Tabayang dek ibu hitam, Allah ndak hitam. Tabayang dek ibu putih, Allah ndak putih. Tabayang dek ibu lunak, Allah ndak lunak. Tabayang dek ibu kareh, Allah ndak kareh. Karena Allah laisa kamitslihi mukhalafatuhu lil alah. Salah saya di ulama dulu. Kan dipelajari. Qiyamuhu bi nafsi, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah ada sebelum langit, berarti Allah qidam. Kalau langit hancur, kalau bumi hancur, Allah tetap ada, berarti baqa. Itu sudah selesai oleh ulama dulu. Tapi awak kini jarang mengkaji ko, yo. Lah ibu mengaji itu juga nilai. Lah hafal gini, wujud qidam baqa. Baku nak hafal? Lah diulang-ulang balik. Ibu-ibu kan Aisyah ko. Aisyah ko Muhammadiyah enggak? Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya buku ditulis dengan bahasa Jawa. Judulnya Ngakoid. Apa? Ngakoid. Apa arti ngakoid? Ngakoid itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya aqaid. Orang Jawa ini huruf ain dibacanya ngeh. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya. Iya orang Jawa. Kalau orang Sunda membaca F payah. F dibacanya F. Kalau orang Minang membaca zo payah. Zo. Sumbayang zuhur. Kalau orang Minang luhur. Yuk. Orang Minang aja. Sebagian daerah di Minangko payah membaca huruf M. Yuk, minum, minun. Ayam, ayan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal tuh. Ini waduh, logat-logat kok. Jangan ibu terajali itu nak. Al-Quran tak boleh salah ya. Hati-hati. Akan juga tadi ibu. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak terikat dengan sesuatu. Qiyamuhu bi nafsihi. Allah ada sebelum ada langit, ada bumi, itu qidam. Allah ada walaupun langit bumi hancur, itu baqa. Ini dibahas oleh Kiai Haji Ahmad dalam buku berjudul apa tadi? Ngakoid. Bahasa Arabnya apa? Aqaid. Beliau bahas sifat 20 di situ. Beliau merujuk kepada guru. Siapa guru Kiai Haji Ahmad Dahlan di Makkah? Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya guru. Siapa namanya? Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan punya guru. Siapa namanya? Sayyid Ahmad Marzuki. Sayyid Ahmad Marzuki menulis buku judulnya Aqidatul Awam, membahas sifat 20. Itu makanya ulama-ulama yang pulang, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau pulang ke Indonesia, diajarkan sifat 20. Mau dia Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mau dia Tawalib di Parabek Bukit Tinggi, mengkaji itu juga. Dudukan. Jangan sampai kita bayangkan Nabi naik ke atas langit Sidratul Muntaha, berarti Allah tinggal di langit. Tak boleh. Kenapa? Karena ternyata Nabi Musa dulu juga berjumpa Allah di mana? Di Bukit Tursina. Nabi Musa melihat Allah, berkalam dengan Allah. Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina itu di langit atau di bumi? Di bumi. Nabi Musa sebelum itu juga pernah berjumpa dengan Allah, tajalliyat Allah di mana? Di dalam surat Thaha ayat 9 itu Allah sebutkan apa? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nabi Musa nampak tajalliyat Allah di lembah tua. Lembah kok tampik rendah atau tampik tinggi? Tampik rendah.
Jadi ko ibu tinggal di tempat rendah, ko ibu tinggal di tempat tinggi, bisa dakik jo Allah. Orang tempat tinggi itu dakik jo Allah atau jauh jo Allah. Tergantungnya taat atau maksiat. Maka kita katakan Allah dekat tidak bersentuh, Allah jauh tidak berjarak. Yuk, Allah dakik indah, Allah jauh tidak. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nan mangece Allah di langit, siapa teko? Kawan-kawan sunggokong. Ya, dewa-dewanya di kayangan di langit. Ibu kamu jadi sunggokong. Nah, nah, itu kaji tauhid. Terakhir, but not least, ini juga paling penting sebenarnya. Apa itu? Oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj adalah sholat. Apa bu? Ini orang-orang zaman sekarang banyak nganggap enteng sholat. Apa katanya? Ustaz, sholat ini kan waktunya panjang. Waktu sholat zuhur sampai kapan? Selama waktu asar belum masuk, berarti waktu zuhur masih ada tuh. Dulu orang betikku bu, yuk. Jam 2 sembahyang luar kan sah aja tuh Ustaz. Kan alun azan asar orang lain. Yo, jam 6 kurang 5 sholat subuh kan sah aja tuh Ustaz. Kan alun tabi matahari lain. Jam 6 sembahyang asar kan lain juga waktu tuh maghrib kan alun masuk lain. Sembahyang isya jam berapa? 5 minit lain azan subuh baru sembahyang isya. Kan alun masuk waktu subuh lain. Aiko ndak salah tapi maleset. Ba? Maleset. Ini maleset ko bari lo kaji. Orang maleset sabab menganggap enteng perkara prinsip dalam agama. Bu, salat hukumnya salat berjamaah hukumnya tapi salat berjamaah bagi sebuah kampung di masjid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah berarti wajib atau sunat? Wajib. Dalam artian kalau dalam satu kampung dari 5 salat ini ada satu sholat saja yang tidak dilakukan secara berjamaah di kampung, sakampung berdosa. Mohon maaf kayo. Di kampung kita sholat apa nan kosong saji? Sholat zuhur, contoh. Sholat asar kosong. Sholat subuh kosong. Sakampung berdosa. Sakampung berdosa andai masjid libur. Sangkonya sekolah saji kau ada libur-libur. Saji kau nak sekolah dah bu. Kok nyampang pas libur tu mati bu kakak. Ya, tak ada ceritanya libur. Solat jamaah itu fardu kifayah. Andai satu masjid libur saja satu kali solat. Contoh hari ini tidak ada orang satupun solat zuhur ke masjid. Satu kampung berdosa. Siapa nak berdosa? Ibu-ibu nak berdosa. Ayo, kok kecian ke laki ibu kau. Besok ibu-ibu kalau kepe mengaji, kau jangan minta izin ke laki, minta antar. Yo, ya bu. Di posisi kau mana banyak apa-apa atau ibu-ibu? Memang banyak ibu-ibu. Di musaji, yo, di posisi aku sama banyaknya, tapi nadir gini, ibu. Bapak banyak loh. Yo. Cek le masalah ibu-ibu gini, ko nadir ko banyak remaja gini. Remaja kadaluarsa sudah. Besok pai mengaji bau anak. Mengaji besok bau minta antahan wa ke anak wa. Minta antahan ke suami wa. Itu cara dakwah halus. Cara dakwah halus. Dulu Nyak Canduang punya kawan beliau ko pegawai, orang gadang, orang gagah pegawai, tapi tidak sembahyang, tapi tidak sholat. Sehingga Nyak Canduang minta tolong kepada anak beliau, tolong disikian, tolong ditenunkan kain saruang. Orang dulu kena di Bali saruang ditenunkan, tolong tenunkan kain saruang. Sudah ditenunkan kain saruang, dia giahnya ke kawannya tidak sembahyang. Iku hadiah dari kemanakan. Nyo baru baraja menyikik, nyo baru baraja menenun, ku hadiah. Tapi de orang dulu paham kie, kok kalau Nyak Canduang, kok kalau ulama magiah ken saruang, kok nak magiah saruang kok. Tapi menyuruh de itu mangkunyo sembayang.
Jadi awak majak suami jadi ibu kecil lo udah awak kok pamalihna kamu saji payah lo tuh. Ya, secara halus saja, secara lembut saja. Balian sajadah ketik. Balian sajadah takana adanya ko bini din membalian lepik sumayang tando. Kalau paham kie, orang Minang kok terkenal paham alun takile ala. Tu orang Minang tuh. Ya, orang Minang tuh minantu je mintu. Minantu nak kerajo lalu saja di rumah. Kecik mintu dia ambilnya kucing. Kucing ku lalu. Ya, kucing ku lalu ndak pandai mencari makan. Kalau minantu dulu pahamnya tuh, langsungnya tagak keluar karajonya. Tapi kalau minantu nandak tentu, yo, ceknya biasalah nyomak lah dia lagi makan cek tu. Iko minantu maleset, banyak orang maleset. Dan awak pun harus arif, ajak suami, ajak anak, ajak keluarga ikut ngaji. Yo, nan kemana rianmu saji? Kau ibu-ibu atau anak-anak gitu nanti? Anak-anak. Ya, ajak anak-anak, ajak kemanakan kita juga, ajak suami kita juga. Pahamkan pada keluarga bahwa sholat berjamaah wajib. Kalau tidak ikut sholat jamaah, satupun di kampung semua berdosa kecuali perempuan. Kecuali siapa boleh orang sakit. Kecuali siapa boleh anak-anak. Kecuali siapa boleh orang gilo. Kecuali orang gilo. Orang gilo biarlah jangan saji. Ini orang waras ndak ikut ke masjid, orang sehat ndak ikut ke masjid, laki-laki balik ndak ikut ke masjid. Kosong masjid sholat jamaah berdosa satu kampung. Maka ingat-ingat ini bapak-bapak ibu-ibu. Masjid ambo caliak rancak-rancak di situ. Masjid kita caliak rancak jangan sampai masjid yang sudah dibangun fisiknya ndak ada ruhnya. Jasadnya lai tapi isinya kosong, jangan sampai. Maka ini PR kita bersama bagaimana agar syiar ramai masjid itu tetap hidup. Karena ini titik balik kebangkitan kita katakan tadi. Nabi balik Isra Mi'raj dapat perintah solat, baru kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam dakwah. Kita pun seperti itu. Mau bangkit kita, maka mulai dengan solat. Bapak ibu juga jangan lupa untuk memerintahkan anak-anak kita solat. Siapa yang sekarang setiap hari nanya anaknya solat? Yuk malam sebelum lalu tanyonyo, lai lengkap solat sehari kau tindak. Sianan lai bentuk itu ini jarang. Lai ibu tepuk kalau nak tak sembahyang. Kalau lah umuannya 10 ndak sembahyang berarti di baca romana puaknya Ustaz, jangan jo cawe kulo, jangan jo ikek pinggang, pena sependek ke jadi. Sebelum lalu, duduk dulu. Lai lengkap solat hari ko, tanyun. Indah ma'ah, tu meleset. Batu meleset. Kalau dulu ayah hambo majan, bu. Solat tu tanda orang Islam. Isa ambil I-nyo, subuh ambil S-nyo, luhu ambil L-nyo, asa ambil A-nyo, mugari ambil M-nyo. Kalau tinggal mugari berarti apa agama? Islam. Kalau sumayang Isa tinggal berarti apa agama? Islam. Apa kamu? Islam. Yo. Kalau subuh tinggal berarti apa kamu? Ilam. Kini awak ingin lalu dalam kondisi muslim, dalam kondisi Islam. Tangan tapuak cek. Bau luak sembahyang baru lalu. Pada itu tadi tiap malam. Kalau anak lah bau muah berapa tadi? Kalau umur 7 aja nih tapuak. Jagoan saja dulu malam, solat tinggal, ada satu puas, suruh saja, solat dulu. Wastabir alaiha, harus kita sabar, harus kita konsisten menyuruh keluarga solat, menyuruh anak solat. Ibu tanya anak sudah makan atau belum setiap saat, nanya solat juga harus lebih gigih daripada sekedar menanya makan. Yuk. Kalau sekedar magiah makan anak, ibu magiah makan kambing sama itu. Yo, magiah makan anak, jo magiah makan jawi sama saja.
Tapi tugas orang tua kan tidak cuma memberi makan. Anak itu taranak atau siapa? Kalau anak ibu anggap sebagai taranak, ayo tugas ibu cuma memberi makan. Tapi anak itu bukan taranak. Tugas ibu juga memberikan pendidikan. Tugas ibu memberikan tarbiyah. Jangan sampai anak-anak badan gadang ngaka kurang. Ya, kalau kadang-kadang badan manusia, mana gadang manusia pada kabau? Ya, kabau badan gadang tapi tidak sembayang. Manusia badan kita tidak lo sembayang, kalau banyak rugi wak. Ya, ingatkan anak sholat. Ingatkan juga keluarga kita semua sholat. Ingatkan bahwa meskipun sholat berjamaah itu sunnah bagi kita, namun bagi kampung hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Andai di satu kampung tidak terlaksana sholat berjamaah, satu kampung manangguang dosa. Kita ingin bangkit, maka mulai dengan memperbaiki diri sendiri. Ibu ingat, Allah berikan pemimpin yang buruk, boleh jadi gara-gara kita buruk. Jangan pikir, mangko diagi awak pemimpin yang tak takut ke Allah. Mangko diagi awak pemimpin yang tak sayang ke awak. Jangan-jangan Allah beri kita pemimpin buruk gara-gara kita buruk. Maka kalau kita ingin pemimpin baik, mulai dengan memperbaiki diri kita. Ibda bin nafsik. Itulah barangkali kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Allah berikan kepada kita pemimpin yang cerdas, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak fasik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memberikan kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan semua yang ingin kebaikan bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah hancurkan semua orang yang ingin keburukan untuk kaum muslimin. Ala hadhihi niyatis salihah. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Jadi Bu, baca Al-Fatihah sebentar. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat yang hadir di majlis yang barakah ini. Semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Nan bautang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah. Nan alun balaki mudah-mudahan dia laki oleh Allah. Nan alun babini dia perlu bini oleh Allah. Nan ingin bertambuh anak mudah-mudahan dia tambuh anak dia. Nan ingin bertambuh bini ya tu berang ibu. Ayo Bu. Ya. Sama-sama Bu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Caro jo anak-anak jalehkan ke anak-anak balik sifat 20. Kan itu kejawaban. Sebenarnya menjelaskan sifat 20 pada anak-anak itu bagaimana? Kita yakinkan pada anak dulu bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Ada alam berarti ada nan membuat. Siapa nan membuat alam? Bagaimana adanya Allah? Allah ada sebelum alam hidup. Allah ada walaupun alam hancur, baqa. Batanya aja nak, bantu Allah Bu. Jawab ibu apa? Mukhalafatu lil hawadis. Apa saja nanti bayang Allah hendak seperti itu. Batanya aja balik, di mana Allah tinggal? Qiyamuhu binafsi. Allah hendak terikat dengan apapun. Batanya aja balik, Allah ada punya anak apa segala macam Bu. Indah Allah wahdaniyah. Sampai habis. Itu cara menjalihat.
Tapi ada cara menjelaskan secara personal tadi yang kita sampaikan. Ada orang ditimpa musibah, maka ibu jawab apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Ada orang manduk-manduk, manduk tuh cik bu. Kiro nyonyo transaksi narkoba. Kecian kanyo. Nggak ada orang babisiak-bisiak badu kecuali Allah ada di situ. Nah, berarti Allah ada dimanapun kamu sampaikan nanti. Ada orang yang maraso bangga, sombong. Maraso sombong. Kecian Allah di atas aras. Mukasinya aras saja nang gadang dikuasai Allah apalagi waang nang kiti. Nah, jadi sebenarnya Allah kan memberikan gambaran seperti itu. Allah lebih dekat dari urat leher, Allah maha dekat, Allah bersama orang yang sabar. Kan beda-beda tuh. Di satu sisi dikatakan Allah di langit, di satu sisi dikatakan Allah bersama orang yang sabar. Hakikatnya Allah tidak terikat tempat, tapi Allah menjawab sesuai dengan kebutuhan. Orang berdoa, bawa yakini Allah dake. Bagaimana Allah dake? Uji budak watad da'i idza da'ani. Allah menjawab doa. Tapi mulai dari qiyamuhu, mulai. Kalau ibu-ibu dapat buku Ngaqaid itu sekarang sedang dikaji oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahman, tokoh Jogja di Pati, Jawa. Di Jawa. Beliau sudah mudah-mudahan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dibagikan ke Aisyah di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa dikaji. Ya, mudah-mudahan. Nanti ambo tanya dulu ke beliau. Lah sudah dulu. Beliau senior ambo dulu di Mesir. Ya Bu ya. Wallahu taala a'lam. Lah kalau nak ada pertanyaan berarti kita siap-siap solat ya Bu yo. Kau antri lah mau kau ibu-ibu banyak. Ya. Kita wudu. Ya Bu. Jadi Bu. Kami kan kalau bisa ya kami datang ke masjid. Iya. Jadi yang kami terima dari Ustaz memang Nabi Muhammad itu memang melangit Ustaz. Iya. Bahkan muncul nabi-nabi. Betul. Yang tujuh. Iya. Nah. Jadi Bapak betul sama Nabi. Betul. Nah. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan bukan cuma pikiran tapi juga dengan jasad. Itu tidak sekedar mimpi. Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan cuma pikiran tapi juga ruh berserta jasad. Kalau ruh saja nan tabang itu gampang. Tapi memang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma ruh Nabi tapi juga dengan fisik. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris dan seterusnya. Ya, Nabi berjumpa dengan para nabi di langit-langit tadi. Masalahnya kini sampai Nabi di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha Nabi berjumpa dengan Allah. Ya kan ikut kok? Berarti Allah di mana? Tidak boleh dikatakan Allah di Sidratul Muntaha. Kita boleh bilang Nabi berjumpa Allah ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Bukan Allah berada di Sidratul Muntaha. Nabi berjumpa Allah ketika Nabi di Sidratul Muntaha. Tapi Allah tidak bertempat. Allah tidak terikat tempat. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkalam dengan Allah di atas Bukit Sinai. Tapi Allah bukan tinggal di bukit. Nabi Musa berjumpa Allah di lembah tua, tapi bukan berarti Allah tinggal di yang di lembah tua Nabi Musa, yang di Sinai Nabi Musa, yang berada di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad. Dan Allah tadi tidak terikat tempat. Tapi Nabi memang naik. Nabi. Saya kira-kira sama-sama Bu. Wallahu ta'ala alam, banyak maham. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.